kita mulai. Pernah kepikiran nggak gimana kalau ada semacam panduan hidup kuno, tapi yang dirancang khusus buat kepribadian Anda di zaman yang super sibuk ini? Ide menarik kan? Ayo kita bedah lebih dalam. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Di tengah semua notifikasi yang nggak ada hentinya, tuntutan kerja, dan masa depan yang kadang nggak pasti, banyak banget dari kita yang lagi nyari pegangan. Semacam cara buat navigasi semua ini dengan lebih tenang dan bijak. Dan coba deh lihat data ini. Jutaan orang loh sekarang ini kembali ke filsafat-filsafat kuno. Stoicisme seperti yang bisa kita lihat lagi naik daun banget. Udah kayak jadi semacam sistem operasi mental buat banyak orang untuk ngadepin cemas dan jadi lebih kuat. Ini bukan lagi sekedar tren sesaat. Ini udah jadi gerakan. Tapi, nah disinilah kuncinya. Kita seringkali mikir harus pilih satu aliran filsafat terus ikutin itu mati-matian. Padahal rahasia sebenarnya itu adalah personalisasi. Menemukan kerangka berpikir yang benar-benar nyambung sama diri kita yang paling dasar. Ini adalah perubahan cara pandang yang besar banget. Dari yang tadinya ikutin dogma secara buta, kita sekarang beralih ke pendekatan yang lebih modern. Melihat filsafat sebagai seperangkat alat yang praktis dan bisa disesuaikan. Jadi bukan kita yang harus pas-pasin diri sama filsafat, tapi filsafatlah yang harus pas buat kita. Jadi gimana caranya kita memetakan ini? Nah, kita bisa pakai kerangka psikologi modern, yaitu kelompok kepribadian Big Five. Berdasarkan data dari jutaan orang, kita bisa kelompokkan kepribadian jadi 4 kategori utama ini. Coba deh sambil kita bahas, Anda tebak-tebak, kira-kira Anda masuk yang mana? Oke, kita mulai dari kelompok yang paling besar, tipe rata-rata. Hampir separuh dari kita semua masuk ke kategori ini. Mungkin ini Anda, mungkin juga teman Anda. Orang dengan tipe ini tuh biasanya asik banget, supel, dan energik. Tapi di sisi lain mereka juga gampang banget cemas dan overthinking. Mereka itu pragmatis, tapi kalau lagi stres, emosi negatif bisa gampang banget ngambil alih. Nah, untuk tipe ini, epikurianisme itu ibaratnya jodoh yang sempurna. Eits, ini bukan soal pesta pora ya, tapi soal menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang simpel. Kumpul bareng teman, menikmati alam, makan enak, pokoknya hal-hal yang bisa menenangkan sistem saraf yang reaktif itu. Ini penangkal yang manjur banget buat kecemasan. Jadi intinya apa? Tipe ini nggak perlu mengubah diri mereka 180 derajat. Mereka bisa banget dapat hidup yang lebih tenang dan seimbang, cuma dengan secara sadar memilih kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang menenangkan jiwa. Lanjut, kita ke tipe pendiam. Mereka ini bisa dibilang adalah pilar stabilitas dan disiplin di antara kita. Tipe pendiam ini dari sananya emang udah tenang dan introvert. Mereka super disiplin, gak gampang kebawa perasaan, dan suka sama rutinitas. Kekuatan utama mereka ya di stabilitas batin itu. Dan buat mereka, stoikisme itu pilihan yang paling natural. Prinsip intinya adalah dikotomi kendali, sebuah ide simpel buat misahin mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Ini nyambung banget sama watak mereka, bantu mereka buat fokus ke hal yang produktif tanpa buang-buang energi. Hasilnya, stoisisme ini bisa mengubah ketenangan alami mereka jadi semacam kekuatan super. Ini bisa membuka fokus yang setajam silet, kayak seorang ahli pengrajin atau pemikir mendalam yang bisa konsentrasi penuh tanpa ada gangguan sama sekali. Oke, sekarang kita beralih ke tipe kepribadian yang lebih impulsif, lebih kompetitif, dan mungkin sering disalahpahami. Tipe ini tuh ekstrovert banget, kompetitif, dan nggak takut buat mendobrak aturan. Walaupun kadang kurang disiplin atau empati, energi mereka yang meluap-luap itu bisa jadi kekuatan yang dahsyat kalau diarahin dengan benar. Nah, ini yang menarik banget. Rekomendasinya adalah sinisme kuno. Penting nih, ini bukan sinisme modern yang artinya nyinyir atau pesimis ya. Ini adalah filsafat radikal yang menantang semua kepalsuan di masyarakat. Filsafat ini nggak berusaha memadamkan api mereka, tapi justru menyalurkannya. Energi kompetitif mereka diarahkan untuk melawan kepalsuan dan memperjuangkan kebebasan sejati. Dan ini dengan cerdas menggambarkan transformasinya dari dorongan liar yang berpotensi merusak menjadi kepemimpinan yang berani dan inovatif. Mereka inilah yang seringkali jadi para pendobrak yang mengubah dunia. Dan yang terakhir, tapi jelas bukan yang terendah, kita bahas tipe panutan. Para pemimpin dan visioner alami di antara kita. Wah, tipe panutan ini kayaknya paket komplit deh. Mereka itu karismatik, kreatif, disiplin, sekaligus tenang banget di bawah tekanan. Orang-orang tuh secara alami pengen ngikutin mereka, minta bimbingan dan inspirasi. Nah, buat mereka,
Filsafat Aristoteles ini menyediakan kerangka yang ideal. Filsafat ini fokus buat mencapai eudaimonia, atau gampangnya, kehidupan yang berkembang secara maksimal. Caranya, lewat keseimbangan, atau jalan tengah emas, dan menggunakan bakat mereka untuk kebaikan bersama. Hasil akhirnya adalah pemenuhan potensi terbesar mereka. Mereka bukan cuma jadi pemimpin, tapi pemimpin yang bijaksana, yang efektif, dan yang meninggalkan warisan positif yang benar-benar bermakna buat orang banyak. Jadi, terus gimana cara mulainya? Tenang, ini panduan praktisnya. Pertama, coba deh kenali tipe Anda. Mungkin bisa coba tes Big Five online. Terus, renungkan apa sih naluri Anda yang paling dalam? Setelah itu, jangan takut buat coba-coba. Dan yang paling penting, ingat ya, ini adalah toolkit yang dinamis. Anda bisa dan harus menyesuaikannya seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, kita semua harus mulai melihat filsafat dengan cara yang baru. Persis seperti kutipan ini, filsafat itu bukan sekedar teori-teori usang di dalam buku. Ini adalah teknologi, sebuah teknologi untuk pikiran kita. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau Anda punya alat secanggih ini, sebuah teknologi untuk membentuk pikiran, ketenangan, dan tujuan hidup Anda, kira-kira apa yang akan Anda ciptakan dalam hidup Anda? Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Untuk Anda yang mungkin sedang mendengarkan percakapan ini sambil mengemudi menembus kemacetan pagi. Atau yang lagi duduk di meja kerja ya. Nah iya, mencoba mencari sedikit kewarasan di tengah rentetan email yang nggak ada habisnya. Atau sekedar Anda yang punya rasa ingin tahu tak terbatas tentang cara kerja pikiran manusia. Anda berada di tempat yang paling tepat nih. Betul sekali. Hari ini, kita memiliki setumpuk materi riset dan analisis tren yang sangat luar biasa untuk dibedah. Kita sedang melihat sebuah persimpangan gagasan yang sejujurnya mungkin nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sangat revolusioner sih menurut saya. Kan? Bayangkan ini, bagaimana psikologi modern, tes kepribadian Big Five, dan bahkan cetak biru DNA atau garis leluhur kita disinkronkan untuk memilih satu hal yang usianya ribuan tahun. Iya, paham. Filsafat. Tepat. Paham filsafat. Mari kita bedah ini pelan-pelan. Sesuatu yang terkesan sangat akademis ya kalau didengar. Tapi nyatanya, ini adalah kunci survival di era kontemporer kita sekarang. Sekitar tahun 2025 sampai 2026 ini. Dan mari kita luruskan satu hal sejak awal agar ekspektasi kita sejalan. Oke, apa itu? Ketika kita berbicara tentang filsafat dari tumpukan data yang ada di meja kita hari ini, kita sama sekali tidak sedang membicarakan teori-teori mengawang di awan dari buku berdebu yang hanya didiskusikan oleh para profesor tua. Bukan bahan debat kedai kopi ya? Sama sekali bukan. Temuan dari materi ini memposisikan filsafat murni sebagai sebuah teknologi mental. Teknologi mental, istilah yang menarik. Iya, misi eksplorasi kita hari ini adalah membantu Anda, ya Anda yang sedang mendengarkan ini, menemukan jalan filsafat Anda sendiri. Paham-paham klasik dari era Helenistik Yunani Romawi tiba-tiba meledak dan kembali viral. Orang menggunakannya sebagai alat navigasi sehari-hari. Sebentar, biar saya mencerna ini. Kita menggunakan gagasan dari orang-orang yang hidup memakai jubah ribuan tahun lalu untuk bertahan hidup dari burnout dunia korporat modern? Kedengarannya ironis kan? Terdengar sangat ironis, tapi fakta di lapangan memang mengejutkan sih. Data tren yang kita pegang memperlihatkan bahwa filsafat kuno sekarang benar-benar merajai industri self-help. Betul. Kita melihat atlet profesional, para founder dan entrepreneur lembah silikon, sampai ke eksekutif dunia kerja berbondong-bondong mengadopsinya. Buku kayak The Daily Stoic, karya Ryan Holiday, itu terjual jutaan kopi. Dan terus bertambah loh. Ya kan? Terus komunitas Reddit seperti r/Stoicism isinya ratusan ribu orang yang mempraktekkan hal ini setiap hari. Belum lagi adaptasi sekuler dari pemikiran timur seperti Buddhisme dan Taoisme. Nah, pertanyaannya kan, kenapa? Itu dia. Kenapa obat dari ribuan tahun lalu ini tiba-tiba menjadi resep paling laris di apotek modern kita? Yang sangat menarik dari fenomena ini adalah bagaimana teknologi kuno ini ternyata dirancang persis untuk merespon penyakit era modern kita. Penyakit modern maksudnya kecemasan gitu? Tepat. Ambil contoh stoicisme yang saat ini sangat mendominasi. Kenapa dia begitu digandrungi?
Karena paham ini menawarkan fondasi ketangguhan yang sangat solid di tengah tingkat kecemasan massal dan ketidakpastian dunia kerja modern yang serba cepat. Jadi mereka butuh pijakan ya? Dunia sedang kacau balau, penuh pergantian kekuasaan dan ketidakpastian. Di masa itu, orang memilih sekolah filsafat itu layaknya memilih cara hidup atau pijakan kaki mereka, bukan sekedar menghafal dogma. Dan itulah persisnya yang dilakukan orang-orang modern sekarang. Betul, eksistensialisme juga kembali naik daun untuk mereka yang merasa hampa dan kehilangan makna di tengah kemajuan AI dan teknologi. Pencarian makna. Iya, sementara Aristotelianisme dicari oleh mereka yang kelelahan karena gaya hidup hustle culture yang serba ekstrim, untuk mencari keseimbangan etis. Berarti ibaratnya nih, kita sedang mencari operating system, atau sistem operasi yang stabil untuk diinstal di otak kita yang sedang overheating ini. Analogi yang sangat pas. Tapi disinilah bagian riset ini menjadi sangat radikal menurut saya. Gagasan yang ditawarkan bukan sekedar, oh ayo ke toko buku, baca sinopsisnya, dan pilih filsafat yang covernya paling bagus. Sama sekali bukan begitu cara kerjanya. Kan? Analisis ini membawa kita selangkah jauh ke depan, dengan mengawinkan filsafat klasik dengan data empiris psikologi modern. Kita berbicara tentang model Big Five Clusters. Ini sangat krusial. Bagi Anda yang mungkin belum pernah mengambil tes ini adalah standar emas dalam dunia psikologi untuk mengukur 5 dimensi kepribadian kita. Sering disingkat OCEAN, openness atau keterbukaan pada pengalaman baru. Lalu, conscientiousness atau keteraturan dan disiplin. Extraversion, atau bagaimana kita menyerap energi sosial. Agreeabilities alias tingkat keramahan. Dan neuroticism, yaitu kerentanan kita terhadap stres dan emosi negatif. Dan perpaduan itu belum berhenti di situ loh. Analisis ini menambahkan satu variabel baru yang menjadi kunci utamanya, akselerasi DNA atau cetak biru leluhur. Cetak biru leluhur. Ini bagian yang paling bikin saya tercengang pas baca draftnya tadi. Konsep ini adalah jembatan penghubung antara hasil tes Big Five Anda dengan filsafat mana yang seharusnya Anda pilih. Gagasan intinya adalah bahwa setiap manusia tidak terlahir seperti kertas kosong. Kita bawa-bawaan pabrik ya. Betul, kita membawa cetak biru biologis, sebuah hasrat atau insting bawaan yang sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak ribuan tahun lalu. Sifat-sifat ini bukan sekedar hasil bentukan lingkungan masa kecil, melainkan sudah tertulis di dalam DNA kita. Tunggu dulu, maksudnya secara harfiah kita mewarisi insting spesifik. Secara harfiah iya. Mereka bayangkan ada orang yang secara biologis punya garis keturunan seorang penjelajah zaman purba. Berarti secara alamiah, skor openness atau keterbukaan mereka pasti meledak ke atas kan? Sudah pasti tinggi. Mereka ini tipe orang yang selalu gatal ingin mencoba restoran baru yang aneh, atau pindah jalur karir secara tiba-tiba. Kalau orang dengan DNA penjelajah ini dipaksa menganut filsafat yang kaku, penuh aturan rutinitas, dan anti perubahan, apa yang terjadi? Mereka akan hancur secara mental. Wah, Jika Anda memaksa seorang penjelajah untuk hidup dalam kurungan rutinitas yang monoton, mereka akan mengalami burnout yang parah, merasa hidupnya mandek, atau sekedar merasa stuck tanpa tahu alasannya. dan mereka menyalahkan diri sendiri. Nah, disinilah letak krisisnya. Filsafat tidak boleh menjadi kurungan. Ia harus berfungsi sebagai katalis. Alat yang membuka potensi genetik tersebut menuju apa yang disebut orang Yunani sebagai eudaimonia. Eudaimonia, kesejahteraan hidup yang sejati ya. Benar, kesejahteraan yang berkembang penuh. Jika perangkat keras biologis Anda adalah penjelajah, maka perangkat lunak filsafat Anda harus mendukung kebebasan. Seperti eksistensialisme, yang memang mendorong pencarian makna secara personal dan mandiri. Sebuah sudut pandang yang luar biasa. Jadi, alih-alih kita menyalahkan diri sendiri karena nggak bisa bangun jam 5 pagi dan bermeditasi seperti CEO sukses di YouTube, kita harusnya sadar bahwa mungkin kita sedang memaksakan software yang salah ke hardware kita. Persis, itu yang bikin kita sering konflik batin. Sangat melegakan loh ini. Nah, dari jutaan data profil ini, temuan riset mengelompokkan manusia ke dalam 4 golongan utama. Saat kita membedah keempat kotak ini satu persatu, saya ingin Anda yang sedang mendengarkan ikut melakukan audit internal nih. Coba direnungkan. Iya, Anda masuk ke kotak yang mana? Mari kita lihat kelompok yang paling dominan dulu. Disebut sebagai golongan average atau rata-rata. Hampir separuh dari kita, sekitar 40-50% populasi masuk ke sini. Dan perlu dicatat,
Kata rata-rata di sini tidak sama dengan membosankan. Tentu tidak. Secara sosiologis, mereka adalah lem yang merekatkan masyarakat kita. Ciri utama golongan ini, mereka memiliki skor extraversion dan neuroticism yang sama-sama tinggi. Artinya? Artinya, mereka ini sangat sosial, pragmatis, sangat energetik ketika berkumpul. Ini tipe rekan kerja yang kalau di kantor, mereka yang paling pertama kali teriak makan siang bareng kan? Selalu butuh interaksi. Persis seperti itu. Tapi karena neuroticism-nya juga tinggi, mesin sosial mereka ini sangat reaktif. Gampang cemas dong. Banget. Mereka mudah sekali cemas, sering overthinking setelah bersosialisasi. Seperti memikirkan, aduh tadi omongan saya menyinggung dia tidak ya? Ah iya. Sering kepikiran omongan sendiri. Dan mereka sangat gampang panik saat menghadapi tekanan atau konflik. Ketika stres, respons mereka cenderung impulsif. Nah, untuk golongan average ini, racikan mental yang direkomendasikan adalah sebuah paham yang mungkin paling sering disalahpahami dalam sejarah. Apa itu? Epicureanism atau epikureanisme. Biar saya potong sebentar. Kalau dengar kata epikurean, bayangan saya, dan mungkin banyak dari Anda juga, langsung tertuju pada orang-orang hedonis yang sibuk berpesta pora. Makan malam di restoran mewah tiap malam ya? Iya, atau liburan menghabiskan tabungan. Bukannya untuk orang yang gampang cemas, gaya hidup kayak gitu malah bikin tambah stres. Itulah kesalahpahaman terbesarnya. Epikureanisme di era kuno justru kebalikan total dari hedonisme modern. Oh iya? Ini sebenarnya adalah bentuk minimalisme modern. Epikuros, sang pendiri, mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah ataraksia, yaitu keadaan pikiran yang tenang, bebas dari gangguan dan rasa sakit. Jadi bukan nyari kesenangan ekstrim? Sama sekali bukan. Alih-alih mencari kesenangan ekstrim, filsafat ini mendorong kesenangan yang paling sederhana dan mudah diakses. Contohnya gimana tuh? Persahabatan yang tulus, sepotong roti yang enak, percakapan bermakna di taman. Bagi golongan average yang sistem sarafnya ibarat kabel telanjang yang gampang terpercik api, mengejar validasi dunia yang luas hanya akan membakar mereka. Berarti, daripada mereka mencoba menaklukkan dunia korporat yang penuh intrik, mereka disarankan untuk menemukan taman kecil mereka sendiri. Begitu kan? Tepat sekali. Dan data ini juga menyarankan mereka menaburkan sedikit stoikisme ke dalam racikan tersebut. Kenapa begitu? Kenapa butuh stoikisme? Karena kombinasi ini adalah perisai pelindung bagi DNA mereka. Secara genetik, kekuatan evolusioner leluhur dari golongan ini adalah kemampuan membangun ikatan komunal yang erat untuk bertahan hidup. Ah, masuk akal. Dengan stoikisme yang mengajarkan mereka untuk tidak mempedulikan opini orang asing yang di luar kendali mereka, dan epikureanisme yang memfokuskan energi mereka untuk merawat kebahagiaan bersama segelintir teman terdekat, mereka mengaktifkan potensi genetik terbaik mereka. Mereka berhenti menjadi people pleaser untuk dunia yang luas dan mulai menjadi jangkar bagi lingkaran kecil mereka yang bermakna. Sangat indah kan kalau dibayangkan? Sangat masuk di akal. Jadi untuk Anda yang merasa baterai energinya terisi lewat pergaulan, tapi di sisi lain gampang nggak bisa tidur karena satu komentar di media sosial, epikureanisme dipadu sedikit stoicisme adalah resep obat Anda. Silahkan dicoba. Nah, itu kan mayoritas orang nih. Coba kita balik situasinya 180 derajat. Bagaimana dengan orang-orang yang kalau mendapat undangan pesta, mereka malah memutar otak mencari alasan profesional agar tidak perlu datang? Ini favorit saya pembahasannya. Ini membawa kita ke kelompok kedua ya, golongan reserved atau tertutup. Mencakup 20 hingga 30% dari populasi, ciri mereka sangat introvert, luar biasa tenang alias rendah neuroticismnya. Dan tingkat kehati-hatian atau conscientiousness mereka tembus langit. Dewa-dewi kedisiplinan dan rutinitas. Ya, mereka ini adalah pondasi stabilitas di masyarakat. Tetapi tantangan atau krisis yang sering menghantam golongan reserved ini adalah mereka bisa menjadi sangat kaku. Terlalu terprediksi ya? Benar. Karena terlalu mencintai rutinitas yang aman, mereka kadang terjebak dalam zona nyaman yang kronis, kurang inovatif, dan merasa hidupnya seperti treadmill yang tidak menuju kemana-mana. Capek tapi nggak maju. Untuk golongan ini, tidak heran jika rekomendasi terkuatnya adalah paham yang saat ini merajai rak buku bestseller. Stoicisme murni. Betul, stoicisme murni. Mengingat mereka sudah terlahir tenang dan disiplin, bukannya memberikan stoicisme kepada mereka ibarat memberi air kepada ikan. Maksud saya, mereka kan sudah memiliki bibit itu secara alami. Analogi ikan dan air itu sangat akurat. Justru karena itulah software ini berjalan paling sempurna di hardware mereka. Oh, karena cocok ya? Yeah.
Pilar utama stoikisme adalah dikotomi kendali. Seni memisahkan garis batas yang sangat tebal antara apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Oke, Golongan reserve pada dasarnya sudah punya jangkar emosional yang berat. Stoikisme memberikan struktur atau bahasa pemrogramannya agar ketenangan alami mereka memiliki tujuan. saya mulai paham. Alih-alih hanya menjadi sekedar pendiam, stoikisme mengubah mereka menjadi pengamat yang presisi dan tak tergoyahkan oleh kekacauan di luar. Saya bisa membayangkan skenarionya. Ini tipe orang yang akan bangun paling awal, menyeduh kopi dalam keheningan total, membaca satu halaman Meditations dari Marcus Aurelius, lalu mengeksekusi daftar kerjanya tanpa terpengaruh sedikit pun oleh drama kantor yang sedang terjadi di sekitarnya. Sangat epik. Lalu, bagaimana riset ini memandang mereka dari kacamata DNA leluhur? Secara historis, jika kita melacak cetak biru mereka, ini adalah profil genetik para pemikir mendalam, ahli strategi, atau pengrajin ulung di masa purba. Orang-orang yang bisa fokus berjam-jam. Betul, duduk memahat batu atau mengamati resi bintang selama berjam-jam tanpa butuh interaksi sosial yang berisik. Nah, dengan mempraktikkan stoicisme, sifat tertutup mereka nggak lagi dipandang sebagai kelemahan atau keanehan antisosial oleh budaya modern yang kita tahulah memuja ekstrovert. Ya, mereka tidak perlu merasa bersalah karena diam. Sebaliknya, sifat itu dipoles menjadi kekuatan observasi yang mematikan dan kemampuan eksekusi tingkat tinggi. Mereka adalah mata badai yang tenang. Mengubah sifat antisosial menjadi observasi yang mematikan, itu perpindahan perspektif yang luar biasa. Oke, mari kita naikkan intensitasnya. Mari. Kelompok ketiga ini ukurannya lebih kecil, sekitar 10 hingga 20% populasi. Tapi percayalah, meskipun kecil, suara mereka adalah yang paling keras di ruangan. Analisis menyebut mereka golongan self-centered atau berpusat pada diri sendiri. Ini yang paling menantang. Dan saya berani bertaruh, begitu saya menyebutkan ciri-cirinya, bayangan wajah bos Anda, rekan bisnis yang ambisius, atau bahkan bayangan diri Anda sendiri di cermin akan langsung muncul. Coba sebutkan. Mereka ekstrovert, sangat agresif, tapi skor keramahan atau agreeableness dan kedisiplinan mereka rendah. Mereka impulsif, sangat kompetitif, dan hobi mutlak mereka adalah menabrak status quo. Mereka adalah turbin energi murni. Namun, sisi gelapnya sangat jelas. Menghancurkan sekitarnya, Kehancuran di belakang mereka, mulai dari konflik interpersonal di tim hingga membakar diri mereka sendiri ke titik burnout ekstrim karena ambisi buta. wah, ngeri juga. Ini adalah golongan yang energinya bisa membangun kerajaan atau menghancurkannya dalam semalam. Makanya mereka butuh rem. Oleh karena itu, rekomendasi filsafat dari riset ini sangat tidak terduga dan bersifat radikal. Apa rekomendasinya? Sinisme atau sinisme kuno atau penerapan stoikisme yang paling keras. Sebentar, sinisme. Maksud Anda, mereka disuruh menjadi orang yang sinis, yang selalu mencibir dan pesimis melihat segala sesuatu? Bukannya itu malah menambah bensin ke dalam kobaran api agresivitas mereka? Sama sekali bukan sinisme dalam konteks modern. Ini adalah sinisme kuno ala Diogenes, yang maknanya sangat jauh dari sekedar nyinyir. Oh, Diogenes ya? Sinisme kuno adalah tentang kebebasan mutlak, kesederhanaan ekstrim, dan penolakan total terhadap kemunafikan norma sosial atau gila hormat. Menarik. Bayangkan energi destruktif orang yang agresif dan kompetitif ini seperti mesin mobil sport bertenaga raksasa. Jika tidak ada setir yang kuat, mesin ini hanya akan dipakai untuk mengejar hal-hal dangkal. Seperti mengumpulkan harta demi flexing? Iya, atau sekedar menginjak orang lain untuk membuktikan dominasi. Saya mengerti sekarang. Jadi sinisme radikal ini bertindak sebagai kemudi atau setir balapnya. Tepat sekali, filsafat ini mengarahkan agresivitas mereka untuk mendobrak hal-hal yang pantas didobrak. Mereka didorong untuk menantang ekspektasi palsu masyarakat. Dan kalau kita hubungkan dengan gambaran besarnya? Juga kita hubungkan dengan gambaran besarnya, yaitu akselerasi DNA, ini menjadi sangat masuk akal. Leluhur kelompok ini kemungkinan besar adalah para prajurit baris depan, atau inovator gila yang membawa obor perubahan di masa lalu. Energi pertempurannya masih ada. Masih mengalir kencang dalam nadi mereka. Jadi tanpa filsafat, energi prajurit ini hanya akan menghasilkan bos beracun yang meneror anak buahnya karena masalah target bulanan. Sangat disayangkan, kan? Tapi dengan kemudi filsafat yang tepat, agresivitas ini tersalurkan menjadi kepemimpinan disruptif yang berani mengambil resiko yang ditakuti orang lain. Mereka menjadi pembaharu yang berani tidak populer demi kebenaran. Keren sekali. Sungguh sebuah transformasi. Nah, mari kita bahas potongan puzzle terakhir nih. Kelompok yang paling langka hanya sekitar 10 hingga 15% dari populasi.
dinamakan golongan role model atau panutan. Si manusia sempurna. Jika Anda berada di kotak ini, selamat. Di atas kertas, profil Anda nyaris tanpa celah. Skor extraversion, openness, agreeability Anda membumbung tinggi. Anda ramah, karismatik, kreatif, dan emosinya relatif stabil. Anda adalah orang yang secara alami selalu didatangi teman untuk dimintai nasihat atau didorong menjadi ketua kelas sejak SD sampai jadi leader di kantor. Tapi tentu saja, nggak ada manusia yang berjalan di atas air. Tantangan mereka apa? Kutukan dari golongan role model adalah kelelahan struktural akibat over commitment. Nggak bisa bilang tidak ya? Persis, karena semua orang bergantung pada mereka dan mereka pada dasarnya sangat ramah dan terbuka, mereka tidak bisa berkata tidak. Mereka mengambil terlalu banyak tanggung jawab, mengurus masalah semua orang, Dan akhirnya, dan seringkali terperangkap dalam jaring idealisme yang sangat tidak realistis tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Ketika dunia mengecewakan idealisme tersebut, mereka hancur. wah, kasihan juga ya jadi mercusuar. Untuk mencegah mercusuar ini kehabisan bahan bakar dan mati, draft ini memberikan rekomendasi kuat pada Aristotelianism atau Aristotelianisme. Filsafat Aristoteles yang sering menggaungkan konsep jalan tengah atau golden mean itu. Betul, Bagaimana konsep itu bisa menyelamatkan si pemimpin yang kelelahan ini? Aristoteles mengajarkan bahwa setiap kebajikan selalu berada persis di tengah-tengah dua ekstrim yang berbahaya. Contohnya gimana? Keberanian, misalnya, adalah titik tengah antara kepengecutan yang memalukan dan kecerobohan yang konyol. Kedermawanan adalah jalan tengah antara kekikiran dan membuang-buang harta tanpa perhitungan. Oh, saya paham. Bagi si role model, konsep golden mean ini bertindak sebagai rem cakram untuk idealisme mereka yang sering lepas kendali. Ini membantu mereka mengkalibrasi ulang batas diri. Mengajarkan bahwa menolong orang lain adalah mulia, tapi mengorbankan kewarasan diri sendiri demi orang lain adalah sebuah ekstrim yang salah. Tepat. Berarti ini soal membangun batasan yang sehat. Layaknya mercusuar, Anda memang harus memandu kapal-kapal yang kebingungan di malam hari, tapi mercusuar Anda sendiri harus punya sumber listrik yang dijaga agar tidak padam. Analogi yang sangat akurat. Dan riset ini juga menyarankan mereka untuk mengantongi sedikit stoicisme. Untuk asuransi mental, Yes, stoicisme di sini berfungsi sebagai asuransi mental, mengingat DNA mereka dirancang sebagai pelindung dan penunjuk arah bagi komunitas, ekspektasi yang ada di pundak mereka sangatlah masif, berat sekali itu. sangat berat. Ketika mereka akhirnya gagal, dan sebagai manusia mereka pasti akan sesekali gagal, stoikisme memastikan mereka tidak hancur oleh rasa bersalah yang melumpuhkan. Mereka menyadari bahwa badai di luar sana memang tidak bisa dikendalikan, terlepas dari seberapa terang mercusuar mereka menyala. Betul sekali. Sungguh sebuah analisis yang komprehensif. Kita punya average yang butuh taman yang tenang, reserved si pengamat yang presisi, self-centered dengan energi prajuritnya, dan role model si mercusuar yang butuh jalan tengah. 4 pilar yang sangat solid. Tapi begini, yang membuat saya benar-benar menyukai premis dari semua tumpukan riset ini adalah satu peringatan tegas di dalamnya. Dinamisme yang non-dogmatis. Artinya, ini bukan seperti tes kepribadian di majalah remaja yang mendefinisikan Anda selamanya kan? Ini poin yang sangat vital. Manusia adalah kanvas yang terus bergerak. Ya, Eksplorasi genetik dan psikologis ini mengingatkan bahwa Anda sama sekali tidak dikutuk atau diwajibkan untuk mengunci satu paham sepanjang hayat Anda, layaknya memeluk agama yang kaku. Pilihan filsafat adalah pakaian yang harus disesuaikan dengan musim kehidupan Anda. musim kehidupan. Sangat mungkin seseorang di golongan average pada usia 20-an mengadopsi stoikisme dengan ketat untuk membangun otot disiplin kerjanya. Tapi ketika dia menginjak usia 45 tahun, mencapai stabilitas dan mulai mempertanyakan untuk apa semua ini, Dia akan berubah. dia akan mencopot jaket stoikismenya dan beralih memakai eksistensialisme untuk membedah makna kehidupannya yang lebih intim. Musim berubah, maka pakaian juga harus diganti. Terus terang, itu adalah pendekatan yang sangat melegakan. Lalu, bagaimana langkah implementasinya nih? Kita sudah bicara panjang lebar soal teori ini, apa tindakan nyata yang bisa pendengar kita lakukan mulai besok pagi? Atau bahkan hari ini? Ada metodologi 5 langkah yang sangat solid di sini. Pertama, singkirkan asumsi dan ketahui siapa diri Anda secara objektif. Ambil tes kepribadian Big Five. Banyak kan ya tes gratisnya?
Ada banyak versi gratis yang valid secara ilmiah di internet. Kedua, setelah Anda melihat peta profil kepribadian Anda, mulailah berinteraksi dengan sumber aslinya. Jangan hanya baca kutipan di media sosial. Baca bukunya langsung? Kalau stoikisme yang cocok, baca Letters from a Stoic karya Seneca. Surat-surat itu terasa seperti ditulis untuk manusia modern. Sangat relevan. Lalu langkah ketiga? Ketiga, dan ini tahap yang paling kontemplatif, cobalah duduk diam sejenak dan dengarkan insting DNA purba di dalam diri Anda. Dorongan apa yang terasa paling murni? Apakah Anda selalu punya insting menggebu untuk menavigasi tempat baru? Atau insting agresif untuk memenangkan pertarungan? Membaca sinyal dari garis leluhur yang tersembunyi di balik kulit kita. Dan langkah keempat pastinya soal meracik eksperimen tadi kan? Mencoba menggabungkan misalnya minimalisme epikurean saat akhir pekan dan ketangguhan stoik saat berada di tengah rapat manajemen yang panas. Persis. Jadilah ilmuwan bagi pikiran Anda sendiri. Langkah terakhirnya. Langkah terakhir yang tidak boleh dilewatkan adalah melakukan evaluasi berkala yang jujur. Tanyakan pada batin Anda, sejak mengadopsi teknologi mental ini, apakah suara bising di kepala saya berkurang? Apakah saya merasa lebih utuh dan lebih sinkron dengan realitas? Jika iya, pertahankan. Jika tidak, kalibrasi ulang. Dan di ujung perjalanan metodologi ini, ada sebuah konsep pamungkas yang menyatukan semuanya. Sebuah prinsip yang dikenal luas sebagai amor fati. Amor fati. Saya sangat menyukai frasa ini. Cinta pada takdir. Bagaimana ini terhubung dengan perburuan sinkronisasi antara DNA dan psikologi kita ini? Amor fati bukan tentang bersikap pasrah yang lemah. Ini tentang penerimaan yang sangat kuat. Penerimaan. Jika Anda merangkum seluruh pembedahan materi kita hari ini, tujuan paling akhirnya adalah agar Anda berhenti melawan arus dari hakikat diri Anda sendiri. Selama puluhan tahun, orang introvert yang tertutup menghukum dirinya sendiri karena tidak bisa seluas si ekstrovert. Si average membenci dirinya yang gampang cemas. Nah, dengan sinkronisasi filsafat ini, Anda diajak berhenti meratapi cetak biru yang diberikan alam semesta kepada Anda. Anda memeluk hardware tersebut seutuhnya dan mengalir bersamanya untuk menciptakan melodi kehidupan yang paling optimal. Berhenti berkelahi dengan diri sendiri. Itu adalah pesan yang sangat membebaskan. Jadi, jika kita merangkum perjalanan pembedahan kita sejauh ini, di era yang dibanjiri oleh informasi yang saling tumpang tindih dan tingkat kecemasan yang memecahkan rekor, kearifan masa lalu sama sekali bukan rantai yang mengekang. Benar. Ia adalah sebuah teknologi mental tingkat tinggi yang dirancang untuk dikustomisasi secara spesifik. Dengan mencocokkan alat filosofis ini dengan topografi genetik dan sidik jari fisikologis kita, si Big Five tadi, kita sedang membangun sistem penyaring. Kita menyaring kebisingan, meredam kecemasan, dan meletakkan fondasi nyata menuju kesejahteraan hidup yang sesungguhnya. Ini benar-benar menantang paradigma standar tentang kelemahan mental. Setuju. Selama ini, industri modern mendoktrin kita bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk sukses atau tenang. Saat kita gagal mengikuti cetakan tunggal itu, kita menganggap diri kita rusak. Pemahaman yang kita bedah ini mengangkat beban rasa bersalah itu dari pundak kita. Sangat mencerahkan. Dan sebelum kita menyudahi eksplorasi ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan secara diam-diam. Silahkan. Mungkin saat Anda melepas sepatu sesampainya di rumah nanti, atau sambil menatap luar jendela kereta. Jika kita benar-benar melihat diri kita selayaknya sebuah komputer, bagaimana jika kelelahan emosional yang konstan, perasaan mandek, atau rasa cemas berlebihan yang menghantui Anda selama bertahun-tahun ini, bukanlah sebuah indikasi adanya kerusakan fatal pada diri Anda? Pertanyaan yang sangat tajam. Bagaimana jika Anda, dengan segala kompleksitas Anda, sebenarnya sama sekali tidak rusak? Bagaimana jika itu hanyalah sebuah peringatan sistem yang mencoba memberitahu bahwa selama ini Anda memaksakan menjalankan sistem operasi filsafat yang salah pada perangkat keras genetik Anda yang luar biasa indah itu? Layak untuk direnungkan. Tentu saja, jawaban dari pertanyaan itu ada di tangan Anda. Kami mendorong Anda untuk mulai mengenali profil golongan Anda, berani bereksperimen dengan teknologi mental zaman kuno ini, dan akhirnya memahat jalan filsafat Anda sendiri. Temukan jalan Anda. Terima kasih banyak telah mengalokasikan waktu berharga Anda bersama kami hari ini.
Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda, jaga kewarasan Anda di sana, dan sampai jumpa di sesi pembedahan materi kita yang selanjutnya.